Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang terhormat, jumpa lagi di channel Guru Abad 21, channelnya para guru Indonesia, konsisten menyampaikan info valid, komitmen melawan berita hoax. Di media sosial termasuk di kalangan guru Bapak Ibu, ini ramai nih postingan seperti ini Bapak Ibu. Pemerintah resmi hapus pajak penghasilan untuk gaji di bawah rupiah 10 juta, di bawah 10 juta rupiah per bulan. Postingan ini kemudian ramai, kalau kita lihat di pojok bawah, bahkan di-like oleh 739 pengguna media sosial dan dibagikan 33 kali. Dan termasuk juga di media-media guru Bapak Ibu. Nah, sehingga ini kemudian postingan ini berpotensi menimbulkan miskonsepsi di kalangan semua pekerja dengan gaji di bawah 10 juta karena memang di sini hanya disebutkan hapus pajak, pemerintah hapus pajak penghasilan untuk gaji di bawah 10 juta rupiah per bulan. Nah, ini masih general ternyata, masih sangat umum Bapak Ibu. Jadi perlu dipahami bahwa beberapa waktu yang lalu pada tanggal 15 September, Menko Perekonomian dan Menteri Keuangan yang baru, Pak Purbaya, itu mengadakan keterangan pers di mana salah satunya menyebutkan tentang memang ada program di mana pemerintah menanggung pajak untuk PPh 21 ya, pajak penghasilan untuk beberapa sektor, tapi tidak semua sektor Bapak Ibu. Nah, ini perlu dipahami. Di akhir kami akan putarkan video lengkapnya supaya kita memahami secara komprehensif dan holistik. Jadi, fakta yang sebenarnya begini, ada dua Bapak Ibu yang perlu dipahami. Pertama, pemerintah memang betul menanggung pajak PPh 21 sehingga tidak perlu lagi membayar pajak PPh 21 untuk ya yang bergaji di bawah 10 juta, spesifik lagi untuk sektor padat karya dan pariwisata. Jadi hanya ada dua sektor Bapak Ibu yang ditanggung pemerintah PPh 21-nya pajak penghasilannya, yaitu padat karya dan pariwisata Bapak Ibu. Padat karya itu termasuk bagian-bagian sektornya industri seperti itu. Pariwisata termasuk hotel, perhotelan, restoran, dan lain sebagainya. Nah, itu yang perlu dipahami. Fakta yang sebenarnya yang berikutnya adalah spesifik untuk guru-guru, karena ini postingan ramai juga di grup-grup guru, sektor pendidikan Bapak Ibu tidak termasuk dalam program ini. Artinya, gaji dan tunjangan guru tidak masuk dalam program ini. Pajak penghasilan tetap akan dibayarkan oleh guru yang bersangkutan, termasuk dalam hal tunjangan sertifikasi nantinya, itu akan tetap dipotong Bapak Ibu. 5% untuk golongan 3, 15% untuk golongan 4, seperti itu. Nah, ini fakta yang sebenarnya Bapak Ibu. Kita sampaikan sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Kita tidak menggiring opini yang menimbulkan miskonsepsi, yang menimbulkan kesalahpahaman di kalangan masyarakat. Mari kita simak video pidato lengkap, penyampaian lengkap dari Pak Menko. Saya didampingi oleh Pak Menteri Keuangan, Pak Purbaya. Tadi hadir dalam rapat bersama Bapak Presiden dan rapat dengan Pak Presiden tadi membahas terkait dengan kebijakan yang akan diambil yang kita beri nama program paket ekonomi di tahun 2025 ini yang terdiri dari 8 program akselerasi di 2025, 4 program yang dilanjutkan di 2026, dan 5 program yang terkait dengan andalan pemerintah untuk penyerapan tenaga kerja. Mungkin slide-nya boleh ditayangkan. Nah, dari 8 program akselerasi pembangunan tersebut, yang pertama adalah magang lulusan daripada perguruan tinggi dengan kriteria maksimum fresh graduate 1 tahun. Apakah itu S1, D3, dan yang lain, itu di link and match-kan dengan dikerjasamakan dengan sektor industri, di mana penerima manfaat tahap pertama 20.000 orang, dan selama proses bekerja diberikan uang saku sebesar upah minimum UMP. Dan ini untuk 6 bulan dan anggarannya sudah disediakan sebesar 198 miliar. Yang kedua, mungkin yang terkait dengan perluasan PPh 1 ditanggung pemerintah yang kemarin sudah diperlakukan untuk sektor padat karya, ini dilanjutkan ke sektor pariwisata, hotel, restoran, dan kafe,
target penerimanya 552.000 pekerja, dan ini diberikan 100% PPh untuk sisa tahun pajak 2025 ataupun 3 bulan. Nah, anggarannya sebesar 120 miliar. Ini bisa pindah ke slide berikut, slide 3. Kemudian bantuan pangan itu juga dilanjutkan untuk 2 bulan. Itu untuk 10 kg beras di bulan Oktober November. Nanti kita evaluasi untuk bulan berikutnya, bulan Desember. Nah, itu diperlukan dana sebesar 7 triliun. Kemudian program bantuan iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi pekerja bukan penerima upah. Jadi ini bagi pekerja bukan penerima upah itu adalah pengemudi transportasi online atau ojol, ojek panggalan, supir, kurir dan logistik. Target penerimanya adalah 731.361 orang. Diberikan diskon 50% untuk JKK dan JKM. Jadi JKK dan JKM itu tentunya kita berharap bahwa ini bisa diterima oleh ojol, dan dana yang diperlukan adalah 36 miliar dan disiapkan oleh BPJS. Nah, ini JKK itu santunan kematian 48 kali upah, santunan cacat 56 kali upah, beasiswa 174 juta untuk 2 orang anak, dan jaminan kematian itu totalnya bisa menerima 42 juta. Kemudian manfaat layanan tambahan dari perumahan BPJS Tenaga Kerja. Kita tahu BPJS Tenaga Kerja punya program terkait dengan perumahan. Nah, ini bunganya diturunkan. Jadi sebelumnya adalah BI rate plus 5%, ini diturunkan menjadi BI rate plus 3%. Kemudian untuk penerima manfaat di mana itu bisa untuk menyicil rumah, bisa untuk down payment, dan juga untuk para developer yang tadinya BI rate plus 6 diturunkan juga menjadi 4%. Ini seluruhnya dengan juga relaksasi slick dari OJK. Nah, ini targetnya 150 miliar ditanggung oleh BPJS. Tahun ini ditargetkan sampai 1.000, namun tahun depan akan ditingkatkan jumlahnya karena ini akan mendukung program Bapak Presiden untuk menyediakan 3 juta rumah. Kemudian percepatan deregulasi PP 28, yaitu integrasi sistem kementerian lembaga dan juga rencana daerah tata ruang RDTR ke OSS. Nah, ini akan didorong jumlah daerahnya tadi ditingkatkan bukan 50 tetapi ini 50 kabupaten kota, namun daerahnya menjadi 170 sekian kecamatan, dan diharapkan tahun depan juga bisa ditambahkan. Dan untuk RDTR itu disediakan dana 3,5 miliar per RDTR, di mana dari Badan Geologi Informasi Geospasial akan menyiapkan data sehingga nanti OSS punya fiktif positif untuk 20 hari kerja. Sehingga kalau ini tidak selesai maka otomatis akan berlaku, dan itu kebutuhan dananya diperkirakan sekitar 1 triliun. Kemudian pilot project beberapa program di kota-kota besar. Salah satunya adalah di Jakarta untuk gig ekonomi, di mana ini semacam working space, dan ini akan diikuti oleh piloting di berbagai daerah lain. Jabar, Jateng, Jatim, Banten, Bali, Manado, Makassar, dan Batam. Kalau di Jakarta menggunakan dana yang sudah tersedia di Jakarta, dan juga akan mendorong dana yang ada di Ekraf